Bayangin, ada orang yang saking khawatirnya sama hartanya, dia berusaha setengah mati biar jatuh miskin. Tapi anehnya, setiap kali dia coba rugi, kekayaannya malah makin nambah berkali-kali lipat. Ini bukan cerita film, ini kisah nyata seorang sahabat Nabi yang mindset bisnisnya relevan banget sampai sekarang. Namanya Abdurrahman bin Auf. Kisah beliau ini bukan cuma soal sejarah, tapi sebuah blueprint atau cetak biru buat siapapun yang mau membangun kemandirian finansial dari nol dengan cara yang berkah dan anti pusing. Semua berawal saat beliau hijrah ke Madinah. Posisinya benar-benar riset ke nol. Harta, aset, semua ditinggal di Mekah. Ketika seorang sahabat di Madinah menawarkan separuh hartanya, apa jawaban beliau? Jawabannya legendaris, "Terima kasih, semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Cukup tunjukkan kepadaku di mana letak pasar." Kalimat ini adalah kunci pertama dan yang paling penting. Tunjukkan di mana pasar, bukan di mana bisa dapat modal atau produk apa yang lagi tren. Beliau fokus ke pasar dulu. Ini mindset yang seringkali kebalik sama kita. Kita seringnya mikirin mau jualan apa berdasarkan hobi atau apa yang kita bisa buat. Abdurrahman bin Auf justru mencari tahu dulu orang-orang di sini butuhnya apa, masalah apa yang bisa diselesaikan. Setelah tahu pasarnya, beliau mulai berdagang dengan apa yang ada. Jualan keju kering dan minyak samin. Modalnya kecil, untungnya juga nggak besar-besar amat. Dari sini kita masuk ke prinsip kedua. Perputaran cepat lebih baik dari keuntungan besar. Beliau nggak menumpuk barang dan nggak ngambil untung yang mencekik leher. Ambil untung sewajarnya, yang penting barang cepat laku, modal kembali, lalu diputar lagi. Dengan cara ini, cash flow jadi sehat dan bisnisnya tumbuh secara organik. Nggak ada cerita pusing mikirin cicilan. Ini adalah seni bermain the long game atau permainan jangka panjang. Di saat banyak orang tergiur keuntungan instan yang besar, beliau justru fokus membangun fondasi yang kokoh. Keuntungan kecil yang terus-menerus diputar itu ibarat menanam bibit pohon. Awalnya mungkin tidak terlihat hasilnya, tapi karena terus disiram dengan kedisiplinan, akarnya akan menguat dan batangnya tumbuh menjadi besar hingga akhirnya berbuah lebat tanpa henti. Strategi ini melatih kedisiplinan dan kesabaran tingkat tinggi, dua skill utama dalam pengembangan diri. Bisnisnya jadi sangat lincah dan adaptif. Kalau satu produk kurang laku, bisa cepat diganti tanpa resiko besar. Yang paling penting, pemiliknya bisa tidur nyenyak. Ini bukan sekedar tentang uang, tapi tentang membangun aset produktif yang sehat dan berkelanjutan tanpa mengorbankan ketenangan batin. Prinsip ketiga, dan ini yang paling keren, adalah soal keyakinan. Ada satu cerita epik. Suatu waktu, panen kurma di Madinah gagal. Banyak kurma jadi busuk dan harganya jatuh. Para petani pusing. Di saat semua orang menghindari kurma busuk itu, Abdurrahman bin Auf melakukan hal gila. Beliau borong semua kurma busuk itu dengan harga normal. Tujuannya, biar bisa rugi dan hartanya berkurang, sekaligus menolong para petani. Secara logika bisnis, ini langkah bunuh diri. Tapi apa yang terjadi? Gak lama setelah itu, datang utusan dari negeri Yaman. Ternyata di negeri mereka sedang ada wabah penyakit, dan obatnya adalah kurma busuk. Akhirnya semua kurma yang diborong tadi dibeli oleh utusan itu dengan harga 10 kali lipat lebih mahal. Kisah ini ngajarin kita satu hal. Terkadang peluang terbaik itu tersembunyi di dalam masalah yang dihindari semua orang. Dan ketika niat kita bukan cuma cari untung, tapi juga memberi solusi dan menolong orang lain, rezeki itu datang dari arah yang nggak pernah kita duga. Jadi, dari kisah Abdurrahman bin Auf, ada 3 strategi praktis yang bisa langsung kita terapkan dalam hidup, baik dalam bisnis maupun karir. 1. Kenali pasar kita. Cari tahu apa yang benar-benar dibutuhkan oleh lingkungan sekitar, bukan cuma apa yang ingin kita jual. 2. Fokus pada perputaran. Mulai dari apa yang ada di tangan, putar keuntungannya secara disiplin. Hindari beban finansial yang bikin tidur nggak nyenyak. Pertumbuhan yang lambat tapi sehat jauh lebih baik daripada pertumbuhan cepat tapi rapuh. 3. Miliki niat untuk memberi manfaat. Ketika kita fokus memberi solusi dan menolong orang lain, Allah akan mendukung kita dengan cara-cara yang ajaib. Pada akhirnya, Abdurrahman bin Auf wafat dalam keadaan super kaya. Bukan karena beliau serakah, tapi karena setiap kali beliau mencoba melepaskan hartanya di jalan kebaikan, Allah justru melipat gandakannya. Ini bukti bahwa mindset berkelimpahan yang sesungguhnya bukanlah tentang menumpuk harta, tapi tentang keberanian untuk terus memutarnya di jalan kebaikan. Setiap hari, satu langkah lebih baik.